Nase, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Saya Nase dulu, Bang. akan sepenuhnya bicara soal fikih ya. Ini termasuk ada jenazah, bagaimana ajaran Rasul mengenai lockdown gitu. Silakan, Bung Nase, tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya mengawali dari tujuan Islam itu tadi sudah saya kirimkan makalah saya. Tujuan Islam itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Kemudian hifdzun nafas, ini ditaruh nomor 2 biasanya, melindungi jiwa. Kemudian hifdzun nasl, melindungi keturunan. Kemudian hifdzul akal, melindungi akal. Dan yang ketiga adalah hifdzul mal. Tentu saja yang berkaitan dengan corona ini adalah yang hifdzun nafas, tugas agama. Dan kemudian ini kalau kita transformasikan ke dalam konteks tugas negara adalah melindungi segenap warga, melindungi segenap warga negara. Kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar kita ya melindungi segenap tumpah darah Indonesia berarti. Nah, berarti tugas agama, tugas negara kalau sudah ditransformasikan tadi itu ya melindungi jiwa umat manusia. Nah, sekarang ini kita punya masalah. Kalau saya lihat itu ada masalah di sebagian dulu perspektifnya, ini kan macam-macam perspektifnya. Kalau perspektif politik ini adalah konspirasi misalnya, tetapi kalau dilihat dari perspektif konspirasi pun fakta ini ada gitu. Nah, fakta ini ada, wabahnya itu ada, maka harus disikapi. Nah, saya melihat ada beberapa yang kalau dalam bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu adalah berlebihan. Berlebihan itu maksudnya adalah ingin menjalankan agama, tetapi konteksnya tidak pas. Misalnya para ahli kesehatan misalnya sudah memberikan perspektif karena mereka yang ngerti, kita ini kan tidak ngerti. Kalau yang bukan dokter kan tidak tahu, melihat virus saja nggak pernah. Tapi biasanya yang tadi ini lagi bersemangat ini agak berlebihan dari itu. Yang kalau di dalam Al-Quran disebut sebagai taktadu. Jadi beragamanya itu berlebihan. Nah, sebenarnya kasus-kasus itu di masa lalu sudah pernah ada. Misalnya umat-umat sebelum kita itu dilarang. Misalnya di halaman terakhir juz 6 itu misalnya ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dalam menjalankan agama itu tidak usah berlebihan. Jadi kalau ada sesuatu yang diperintahkan, kemudian ada sesuatu yang membahayakan kita, maka ada keringanannya. Ini kalau kita kontekskan misalnya dengan puasa misalnya, itu juga kasusnya sama. Puasa itu tadinya kan berat sekali. Nah, kemudian diringankan. Maka di dalam ayat puasa itu ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Nah, tetapi kadang-kadang sekali lagi tadi itu karena prinsipnya adalah menyampaikan hanya satu ayat, maka satu ayat itu kemudian disampaikan tanpa memperhatikan ayat-ayat yang lain yang sesungguhnya memberikan keringanan. Kalau tadi Mas Dayat menyampaikan agar saya mengelaborasi tentang perspektif fikihnya, itu banyak sekali. Misalnya Al-Quran itu seolah-olah mewajibkan sholat berjamaah. Maka saya katakan seolah-olah karena memang perspektifnya juga sangat luas. Spektrum hukumnya itu sangat luas. Ada orang yang menganggap bahwa sholat jamaah di masjid itu adalah kewajiban. Saya sendiri misalnya itu setengah mewajibkan. Tapi ada yang cuma mengatakan bahwa sholat di masjid itu adalah sunnah muakkadah. Nah, mana ayatnya? Itu ada di juz 5 itu menjelaskan tentang sholat jamaah yang dilakukan dalam perang. Nah, kalau dalam perang saja wajib sholat berjamaah, maka dalam keadaan normal ya wajib hukumnya gitu.
Nah, tetapi di dalam hadis misalnya dijelaskan sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu pahalanya lebih besar, tinggi tingkatannya itu 27 kali sholat sendiri. Artinya apa? Sholat sendiri boleh. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Kemudian ada perspektif lain, misalnya Rasulullah mengatakan kalau suatu ketika ya Rasulullah mengatakan begini, aku ingin agar ada yang mengimami, menggantikan saya menjadi imam, dan saya akan menyiapkan kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Itu adalah hadis yang menekankan bahwa sholat berjamaah itu sangat penting. Itu artinya, ya tadi itu, kemudian memunculkan perspektif atau hukum bahwa sholat jamaah di masjid itu adalah wajib. Tapi dari sana kemudian kita jadi tahu bahwa memang perspektifnya sangat luas. Nah, kemudian ada keringanan lagi. Misalnya di dalam Al-Quran itu, tadi itu masih berkaitan dengan agar kita ini berislam itu jangan terlalu berlebihan. Misalnya ada sahabat yang pengen berislam itu tadi itu berlebihan. Saya mungkin bahasanya, ini bahasa yang saya gunakan bahasa Al-Quran ya. Itu kemudian sampai ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di halaman pertama juz 7 di surat Al-An'am, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, janganlah kalian mengharamkan thayyibati ma ahallallahu lakum, sesuatu yang baik yang Allah halalkan pada kalian, wa la ta'tadu, dan janganlah berlebihan. Ayatnya tentu saja ini tidak pas dalam konteks ini, tetapi di dalam kajian ulumul Quran itu ada teori yang kemudian dirumuskan dengan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi dalam mengambil kaidah itu, mengambil ibrah namanya, pelajarannya atau hukumnya itu dengan umumnya ayat, tidak dengan sebab yang spesifik. Nah, seperti ini juga begitu, sama. Jadi kalau ada kasus seperti ini, maka misalnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada keringanan-keringanan, ada rukhsah. Misalnya kalau kita bepergian saja, itu boleh yang tadinya kita sholat 4 rakaat misalnya, zuhur dan asar, isya, kemudian 3 sholat tadi itu bisa menjadi dikosor. Dikosor itu artinya Qasr itu artinya adalah memotong. Dipotong jadi dari 4 menjadi 2 misalnya. Kemudian ini yang kemarin sempat ribut awal-awal itu karena tidak perlu Jumatan misalnya. Itu memang hadisnya juga sahih. Hadisnya sahih ketika terjadi hujan saja. Ini pernah juga saya alami dulu waktu kecil ketika bapak saya ini ya santri ya. Ketika hujan lebat itu, bapak saya nggak Jumatan. Saya protes. Loh, bapak kok nggak Jumatan gitu? Ya karena saya lagi semangat berislam waktu itu. Nah, kemudian bapak menjelaskan bahwa pada era Rasulullah hujan itu bisa menjadi sebab orang tidak Jumatan gitu. Kemudian tadi itu keringanan-keringanan yang lain itu sebenarnya simpel kalau di dalam Al-Qur'an itu, misalnya wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi orang yang bepergian itu boleh mengqasar salat. Ini misalnya kita ditanya misalnya, para dokter ini yang harus nginep di rumah sakit itu gimana sholatnya? Kalau sudah pakai APD, yang pakai jas hujan rangkap 3 itu, yang seperti jas hujan maksud saya, itu gimana sholatnya? Nah gitu, misalnya. Kalau saya ini, perspektif fikihnya itu juga luas. Kalau kita pakai madhabnya Imam Syafi'i, maka bepergiannya itu harus 83 km. Jadi kalau dari Rembang, dari rumah saya itu minimal harus sampai Kudus. Itu baru boleh untuk melakukan sholat qasar. Tetapi kalau kita pakai madhab yang lain sampai madhabnya Daud Zohiri, yang dia disebut sebagai Zohiri itu karena dia menggunakan makna literal teks di dalam Al-Quran. Jadi kalau keluar rumah melakukan perjalanan, yaitu namanya musafir. Kalau sudah keluar rumah menjadi musafir, ya berarti
berarti ayat tadi berlaku bagi dia. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Nah, kemudian apalagi misalnya kalau yang pakai logika yang sangat kuat itu, misalnya Imam Maliki, itu pernah ada satu kasus. Kasusnya begini, ada seorang yang bernazar karena istrinya hilang pada saat itu. Ini cerita sangat terkenal tuh, kalau di pesantren dulu terkenal. Ini adalah perspektif untuk melakukan hilah hukum namanya. Hilah hukum itu biasanya diartikan dengan asal hukum. Adalah pada suatu ketika ada seorang lelaki ini kehilangan istrinya di bulan puasa. Nah, kemudian dia bernazar karena saking cintanya pada istrinya. Ini saya nggak tahu ini kisah ini real atau cuma rekaan. Tapi ini disandarkan pada Imam Hanafi ini. Dia kemudian bernazar, kalau saya berhasil menemukan istri saya akan langsung bersetubuh dengan istri saya. Nah, ternyata betul. Ternyata istrinya tadi ketemunya siang hari. Nah, kan masalah. Padahal dia harus, kalau sudah ketemu dengan istrinya, dia harus bersetubuh dengan istri bulan puasa, hukumannya jauh lebih berat. Hukumannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian gimana ini? Kemudian dia datanglah ke Imam Hanafi, lapor, Pak Imam Hanafi, ini saya bernazar begini, dan ternyata istri saya ketemunya di siang hari. Nah, ya kamu menjalani kafaratnya dong, dendanya. Dendanya adalah 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan berturut-turut, orang puasa sebulan aja saya ini sudah ngos-ngosan kira-kira begitu. Kemudian hukuman yang lebih ringan lagi, yang ternyata dia juga nggak kuat. Bayar denda, ngasih makan orang miskin juga nggak kuat. Nah, kemudian ada solusinya. Solusinya adalah ini saja, kamu bepergian dengan niat, pokoknya yang tidak maksiat. Nah, itu berarti perspektifnya adalah kalau melakukan perjalanan yang tidak karena maksiat, padahal tadi itu karena nazarnya, dia sudah harus menjalankan nazarnya, jadi perginya itu karena nazarnya tadi itu, ternyata boleh itu. Jadi perspektifnya kan sangat luas sekali. Jadi kalau tadi itu dikaitkan dengan perspektif dan hadis, kemudian fikih, itu sebenarnya keributan-keributan yang terjadi selama ini, yang tadi soal misalnya sholat Jumat kok nggak boleh, misalnya sholat taraweh kok nggak boleh, itu seolah-olah seolah-olah orang Islam dikebiri misalnya. Saya kira ya itu berlebihan lah gitu. Ya saya kira tidak perlu seperti itu. Tetapi kita menyerahkan kepada para ahlinya, para dokter tentu saja pada konteks ini, yang mengetahui tentang virus tadi itu, dan mereka lah yang punya otoritas memberikan saran-saran. Nah, kemudian kalau dalam konteks Nabi Muhammad tentu saja ini sangat terkenal, sudah banyak yang membahas bahwa Rasulullah pernah mengalami. Nah, kemudian itu juga saya tulis hadisnya di dalam tulisan saya itu, kalau ada wabah, maka yang berada di dalam wilayah yang terdampak wabah itu jangan keluar ke daerah yang tidak kena wabah, dan yang tidak kena wabah jangan masuk ke dalam daerah yang terkena wabah. Nah, tetapi dalam konteks fikih ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyatakan bahwa Al-Quran, hadis Nabi, kemudian perkataan-perkataan sahabat, itu konteksnya itu sesungguhnya tidak saklek. Al-Quran itu tidak saklek, tapi juga tidak berlebihan. Itu misalnya kita juga bisa mengambil konteks seperti itu, ibroh tadi itu, bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaz. Itu di ayat ini ada 2, amanit turro wairobagi fala isma alaih. Barang siapa yang amanit turro wairobagin wala adin, dan tidak berlebihan, fala isma alaih. Nah, tentu saja kalau dalam konteks ini kira-kira ya kita tetap
sholat sholat tarawih di rumah. Bahkan kalau sholat tarawih itu dulu kan konteksnya Nabi Muhammad juga tidak selalu di masjid, tidak selalu sholat tarawih. Ada sekali itu Nabi Muhammad tidak sholat tarawih. Tapi ini jangan kemudian kita jadikan sebagai alasan wah saya nggak sholat tarawih terus. Tidak sholat tarawih itu kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kok nggak sholat tarawih tadi malam? Saya sudah nunggu-nunggu itu. Kemudian Rasulullah menjawab, ya saya sengaja. Saya tadi malam tidak sholat tarawih karena kalau saya sholat tarawih terus nanti jangan-jangan sholat tarawih ini diwajibkan dan kalian tidak mampu melakukannya. Itu hadisnya cukup terkenal hadis itu. Ya, jadi dari sana kelihatan sekali perspektifnya sangat luas. Cuma Islam di Indonesia ini kan memang agak berbeda. Kalau Islam di Arab itu tidak ada siar-siarnya, mereka mungkin memang sudah nggak butuh siar-siar lagi. Tapi kalau di Indonesia ini kan siarnya banyak. Ada siar di bulan Ramadan, ada siar di malam hari kayak gini ini ada. Kemudian siar pada saat sahurnya juga ada. Ngumpul-ngumpul lagi pada saat Idul Fitri, nanti Idul Adha-nya ada siar-siarnya lagi. Gitu. Banyak sekali yang sebenarnya itu bukan bagian fundamental dari Islam, tapi itu hanya sekedar ya meramaikan saja. Nah, maka ketika keramaian itu disuruh agak diredakan sedikit, itu kemudian menjadi masalah bagi kita. Tetapi kalau dalam perspektif Al-Quran, hadis, fikih tadi itu, saya kira kalau kita harus mengurangi ya dari yang dia itu ya tidak ada masalah, tinggal perspektifnya saja kita sampaikan kepada umat Islam yang menyampaikan itu kepada khalayak yang lebih luas lagi. Saya kira itu Mas Dayat yang Dr. Nasih tadi soal jenazah nanti bisa ditahan ya karena masih ada pertanyaan juga nih dari Makassar nih. Ini tadi soal jenazah tadi ya Mas Dayat ya. Jadi kalau jenazah ini saya kira malah bisa dikatakan nyaris tidak ada masalah. Ya tadi seperti dikatakan oleh Mas Zainal bahwa persoalannya adalah perspektif yang belum sampai kepada masyarakat, perspektif yang benar gitu ya. Tidak ada pendidikan yang cukup kepada masyarakat sehingga mereka salah dalam memahami. Misalnya kalau dalam soal jenazah misalnya di mana menyolatkan, menguburkan itu fardunya kan fardu kifayah yang perspektif lama ya. Fardu kifayah yang di fikih-fikih itu. Fardu kifayah yang didefinisikan sebagai fardu yang selesai hanya dilakukan oleh minimal satu orang. Jadi kalau sudah ada satu orang yang mensolati beres, itu kan sudah dilakukan kalau di rumah sakit. Bahkan yang saya lihat itu yang mensolati minimal ada 3 orang dengan pakaian ADP lengkap itu. Dan itu nggak perlu rukuk ya relatif lebih mudah di situ. Kemudian tadi itu kalau dikuburkan, yang menguburkan kan ya hanya beberapa orang saja. Nah, dan tadi dikatakan oleh Mas Zainal, sebenarnya kan tidak ada masalah karena sudah dibungkus. Itu logikanya kan sama dengan para dokter itu yang menggunakan pakaian itu tadi itu ADP yang lengkap tadi itu kan sama, logikanya kan sama. Kenapa dokter pakai itu dari luar ya? Nah, kalau yang mayat itu kan sudah dibungkus berarti kan nggak ada masalah. Jadi ya isolati cukup dengan satu orang, dikuburkan yang penting terkuburkan kan dengan panduan syariat Islam itu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Nas.